Salam untuk kita semua. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hakikat Pembelajaran dan Memahami Konsep Pembelajaran serta Komponennya. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena sebagai calon pendidik kita perlu mengetahui makna sejati dari pembelajaran, bagaimana prosesnya terjadi, serta unsur-unsur yang membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang pertama itu pengertian hakikat dan konsep pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sistematis untuk membantu peserta didik mengalami perubahan perilaku, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, melalui pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran bukan hanya sekedar penyampaian materi dari guru kepada siswa, tetapi sebuah proses interaksi dua arah di mana peserta didik aktif membangun pemahaman melalui bimbingan dan arahan guru. Sedangkan konsep pembelajaran mencakup seluruh komponen aktivitas serta hubungan yang saling berkaitan antara guru, peserta didik, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi, yang semuanya diarahkan untuk mencapai hasil belajar optimal. Oke, baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, slide yang berikutnya ialah komponen-komponen pembelajaran. Nah, komponen-komponen pembelajaran ini ada 6. Yang pertama itu peserta didik. Nah, peserta didik yang dimaksud di sini ialah individu yang sedang belajar. Nah, komponen yang kedua itulah pendidik, di mana adanya peserta didik, di situ harus adanya seorang pendidik, guru atau fasilitator yang membimbing peserta didik. Nah, setelah adanya pendidik maka harus adanya suatu tujuan, hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran, itulah yang dinamakan dengan tujuan. Nah, setelah adanya tujuan maka harus adanya materi, isi atau konten yang dipelajari oleh peserta didik, di mana pendidik itu harus menggunakan isi atau konten atau yang disebut dengan materi untuk mengajar peserta didik. Nah, setelah adanya materi maka peserta didik itu membutuhkan suatu strategi atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran oleh seorang pendidik. Nah, jadi metode, setelah metode harus adanya suatu evaluasi atau proses penilaian hasil pembelajaran, contohnya UAS atau UTS. Nah, disitulah proses penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik kepada para peserta didik. Nah, komponen pembelajaran ini sangat berkaitan satu sama lain atau saling membutuhkan satu sama lain, di mana jika tidak adanya peserta didik maka pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik karena tidak adanya peserta didik yang mau dididik. Nah, lanjut, yang berikut itu adalah fungsi pembelajaran. Nah, fungsi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan, di mana memperluas pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua itu adalah mengembangkan keterampilan, dan yang ketiga adalah mengembangkan sikap. Nah, fungsi pembelajaran ini bukan hanya untuk mengajar peserta didik tentang materi atau isi konten yang mau dipelajari, tetapi dia juga mengajarkan bahwa pengetahuan dan keterampilan serta sikap atau karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu harus dikembangkan agar peserta didik itu bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karakteristik pembelajaran yang baik itu yang pertama, berpusat pada peserta didik, memprioritaskan kebutuhan dan minat peserta didik. Yang kedua itu aktif dan interaktif, mendorong partisipasi dan keterlibatan peserta didik. Yang ketiga itu berbasis tujuan, itu memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Yang keempat, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Contohnya di sini aktivitas siswa, yang pertama eksperimen, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga proyek penelitian. Contohnya yang saya ambil mempelajari struktur sel menggunakan mikroskop dan membuat laporan hasil pengamatan. Berikut manfaat pembelajaran aktif. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan retensi pengetahuan. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Baik, kesimpulan dari materi kami. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang kompleks dan multifaset
Kedua, memahami komponen dan fungsi pembelajaran dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran yang baik harus berpusat pada peserta didik aktif dan berbasis pada tujuan.